Perkenalkan, nama saya Rizal Rizky Dewandana. Saya akan mempresentasikan tren dan isu penata anestesi. Dampak bahaya obat bius dijual bebas. Umumnya, obat-obatan jenis tertentu tidak boleh diperdagangkan secara bebas, apalagi yang dikategorikan obat keras. Sayangnya, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab bahkan menjual obat tersebut secara ilegal di akun sosial media miliknya. Dikutip dari Everyday Health, Propofol merupakan obat yang digunakan oleh dokter anestesi untuk membuat pasien tidak sadarkan diri sebelum melakukan operasi. Jika diberikan tanpa panduan atau resep dokter, penggunaan obat ini bisa disebabkan masalah pada pernafasan, alergi, detak jantung melemah, bahkan meninggal secara mendadak karena kerusakan organ. Salah satunya efek penyalahgunaan obat ini adalah sistem saraf yang tertekan terlalu dalam. Dampaknya antara lain bisa mengalami henti nafas atau apnea. Pasien bisa tidak bernafas jika efek henti nafas tidak segera diatasi, maka pasien akan kekurangan oksigen dan akhirnya akan membuat efek merusakkan organ lain termasuk ke sistem kardiovaskular dan pasien bisa meninggal. Jelas dari Dr. Reno Yonora SPAN, dokter anestesi dari Rumah Sakit Siloam, Bekasi. Seorang dokter spesialis anestesi, Oki Susianto dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia Perdatin, Kalimantan Selatan menegaskan, secara prinsipnya obat bius tidak boleh dijual bebas. Masalah ini sudah dibicarakan di Perhimpunan Anestesi Pusat dan sudah dilaporkan ke pihak berwenang. Promosi obat harus ditarik. Obat berakibat fatal di tangan yang bukan ahlinya. Secara prinsip, obat itu tidak boleh dijual bebas. Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia atau disingkat IAI Kalsel, Suryawahyudi SSI MM APT, mengatakan bahwa iklan di medsos yang menjual obat-obatan seperti obat daftar G termasuk golongan narkotika, petugas dari BPOM bersama lembaga terkait untuk menangani dan menutup akun tersebut. Penjelasan BPOM RI tentang peredaran obat keras yang dijual bebas di pasaran atau online, mengeluarkan pernyataan bahwa kepada masyarakat dihimbau untuk tidak membeli dan mengkonsumsi obat yang dijual secara online karena masyarakat tidak memperoleh informasi secara lengkap dan tepat. Khususnya untuk penggunaan obat keras harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang dibuktikan adanya resep. BPOM-RI terus melakukan pengawasan terhadap penjualan obat secara daring. Pendapat saya, sebagai penata anestesi ikut andil untuk mengawasi masalah yang sedang terjadi saat ini, yaitu penjualan obat bius secara bebas tanpa ada resep dokter, sehingga untuk penata anestesi pun dapat menerapkan jiwa nasionalisme, yaitu menghindari masyarakat untuk terkena dampak bahaya dari penjualan bebas obat bius. 2. Manfaat jiwa nasionalisme penata anestesi terhadap penjualan bebas obat bius. 1. Mengawasi penjualan obat ilegal. Mencegah bahaya penjualan obat ilegal terhadap masyarakat. 3. Menghindari kematian akibat overdosis obat karena tidak sesuai resep dokter. Menurut saya sebagai mahasiswa, penata anestesi seharusnya Indonesia lebih memperketat diri
dengan berani menghentikan penjualan obat di mal ataupun pusat pembelanjaan lainnya. Obat hanya dapat diperoleh di 3 tempat, yakni 1. Toko obat yang menjual obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep. 2. Apotek yang selain menjual obat bebas juga menjual obat keras secara terbatas dan hanya dengan resep dokter. Dan 3. Puskesmas serta rumah sakit sebab obat bukanlah komoditi perdagangan semata. Dikutip dari Banjarmasin Tribun News.com. Terima kasih.